Perkenalkan, nama saya Virginia Putri Angelita. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara etimologis, MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, definisi. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. Menyangkut pula desain dengan implementasi sistem perencanaan dan penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus, menurut Henry Simamura. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, SKUP. Dia ada di pengadaan sumber daya manusia, fungsi operasional, pengadaan, subfungsi operasional, perencanaan sumber daya manusia, penarikan sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, penempatan sumber daya manusia, pembekalan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan. Dia ada di subfungsi operasional, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir. Yang C, dia ada di pemeliharaan sumber daya manusia. Dia fungsi operasionalnya ada di kompensasi, integrasi, hubungan perburuhan, dan PHK. Yang kedua, instrumen manajemen sumber daya manusia ada di analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, evaluasi jabatan. Eksternal, yang pertama di perubahan yang cepat, yang kedua di keragaman tenaga kerja, yang ketiga di globalisasi, yang keempat ada di peraturan pemerintahan, yang kelima ada di perkembangan pekerjaan, yang keenam kekurangan tenaga kerja terampil. Untuk di internal dia ada di yang pertama posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, yang kedua di fleksibilitas, yang ketiga ada di pengurangan tenaga kerja, yang keempat ada di restrukturisasi, yang kelima ada di bisnis kecil, yang keenam ada di budaya organisasi, yang ketujuh ada di teknologi serikat pekerja. Individu atau profesional, yang pertama dia ada di keserasian antara pekerja yang dengan organisasi, yang kedua tanggung jawab etis dan sosial, yang ketiga produktivitas, yang keempat pelimpahan wewenang, yang kelima penyaluran buah pikiran. Untuk yang lainnya, yang pertama kelemahan manajemen dalam mengembangkan organisasi agar menjadi kompetitif dalam mewujudkan eksistensinya. Yang kedua, banyak manajer yang tak melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungannya. Yang ketiga, sulit menemukan petugas manajemen sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyelaraskan antara strategi bisnis perusahaan dengan strategi sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia terbagi dalam beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama 1800 sampai 1940-an. Manajemen prapersonalia. Manusia masih dilihat sebagai faktor produksi. Manusia sebagai mesin. Owner, manager, pemilik sekaligus pengelolaan sumber daya manusia masih terpuruk. Generasi kedua 1945 sampai 1960-an. Manajemen personalia. Manusia masih dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan. Muncul serikat pekerja dan adanya analisis jabatan.
serta adanya pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Yang ketiga, generasi ketiga 1965 sampai 1970-an. HRM atau manajemen sumber daya manusia. Manusia sebagai subjek, dengan dimulai pengelolaan manajemen sumber daya manusia, serta motivasi dan perilaku kerja, merupakan isu penting. Yang generasi keempat ada di tahun 1975 sampai dengan 1999. Strategi manajemen sumber daya manusia. Mulai diterapkan pola strategis dengan mengelola manusia. Perkembangan perusahaan tergantung pada daya saing sumber daya manusianya, serta manusia sudah dianggap sebagai aset perusahaan. Yang kelima, generasi kelima, tahun 2000 sampai sekarang, brainware, manajemen perangkat otak. Di Indonesia, masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, Peraturan Upah Minimum, dan Kesejahteraan Pegawai. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan dari proses sistematis dalam fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang berupa manusia dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Diperlukan kemampuan dari orang-orang yang berkecimpungan dan tertarik di bidang sumber daya manusia, yakni manajemen sumber daya manusia, untuk berperan proaktif serta mampu cepat dan juga tanggap melihat gejolak pasar tenaga kerja yang sering kali berubah tergantung kondisi eksternal sumber daya manusia, yaitu ekonomi, politik, keamanan. Perkembangan MSDM. Satu hal yang pasti dari perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, ada perubahan yang nyata dari fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Perubahan dari spesialisasi bidang penanganan pekerja menjadi bagian terintegrasi dengan bidang-bidang lain di dalam organisasi. Kebijakan yang diambil oleh bagian manajemen sumber daya manusia kini lebih erat berhubungan dengan rencana strategis perusahaan atau kebijakan perusahaan. Bagian sumber daya manusia harus mampu mewujudkan strategis organisasi ke dalam bentuk tenaga kerja, segala hal yang terkait dengannya, yang sukses dan untuk organisasi. Perkembangan MSDM. Satu hal yang pasti dari perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, ada perubahan yang nyata dari fungsi utama manajemen sumber daya manusia, perubahan dari spesialisasi bidang penanganan pekerjaan menjadi bagian terintegrasi dengan bidang-bidang lain di dalam organisasi. Kebijakan yang diambil oleh bagian manajemen sumber daya manusia kini lebih erat berhubung dengan rencana strategis perusahaan atau kebijakan perusahaan. Bagian sumber daya manusia harus mampu mewujudkan rencana strategis organisasi ke dalam bentuk tenaga kerja dan segala hal yang terkait dengannya, yaitu yang sesuai untuk organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Sebelum ilmu manajemen sumber daya manusia berkembang seperti saat ini, dulu manajemen sumber daya manusia lebih terfokus pada hal-hal seperti kegiatan administrasi bagian karyawan, yakni dalam masalah perekrutan, pelatihan, dan pengupahan, dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia yang baik dapat dipastikan bahwa karyawan yang direkrut telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan bagian produksi, bagian fungsional lainnya, dan menerima imbalan yang sesuai. Perkembangan
manajemen sumber daya manusia. Beberapa ahli menyatakan bahwasannya tidak ada perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian tanpa perbedaan pada maknanya. Kenyataannya, istilah-istilah tersebut sering digunakan bergantian dalam iklan lowongan pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Bagi mereka yang menyadari perbedaan antara manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia, perbedaan tersebut dapat dideskripsikan sebagai perbedaan secara filosofi. Manajemen personalia lebih mengarah ke kegiatan administrasi, sistem pengajian dan pengupahan, mematuhi hukum ketenagakerjaan, dan memegang beberapa tugas yang terkait. Di sisi lain, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengatur keadaan pekerjaan sebagai salah satu sumber daya utama yang dapat berkontribusi dalam kesuksesan suatu organisasi. Ketika perbedaan antara manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia didasari, manajemen sumber daya manusia dilihat memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada manajemen personalia. Manajemen SDM dikatakan harus menyertakan dan mengembangkan tugas-tugas manajemen personalia, sembari mencari dan menciptakan juga mengembangkan tim pekerja yang dapat mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Tujuan dari manajemen SDM adalah membuat pekerja mampu bekerja pada tingkat efisiensi paling tinggi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Lingkup manajemen personalia termasuk pada tugas-tugas administrasi baik tradisional maupun rutin secara berbeda. Manajemen sumber daya manusia terkait dengan strategi yang berkelanjutan untuk mengatur dan mengembangkan tenaga kerja organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertindak proaktif karena melibatkan pengembangan yang berkelanjutan dari fungsi-fungsi serta aturan-aturan yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja organisasi. Dari beberapa penjelasan tersebut, di atas dapat dilihat sebenarnya manajemen personalia merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Hanya saja, terkadang perlu dijabarkan perbedaan antara manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia. Pada akhirnya, kedua bentuk manajemen tersebut merupakan salah satu modal organisasi untuk mencapai stabilitas organisasi dari tujuan utama organisasi yang paling dibutuhkan. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semua ini hanya satu kali tag dan mungkin ada perkataan saya yang belepotan, mohon dimaafkan. Saya akan tutup presentasi ini. Bye-bye.